Ya, ada beberapa pihak mengatakan bergabungnya partai-partai ini karena mereka bisa jadi ingin mengajukan sosok bacawa pres. Pastinya kalau dari Partai Golkar, nama Erlangga Hartarto masih yang utama, bisa jadi ini akan disodorkan untuk Prabowo untuk mendampingi Prabowo, Pak Erlangga Hartarto. Selain itu dari PKB tentu saja Caimin. Bahkan ada yang mengatakan, pihak dari PKB sendiri mengatakan Caimin untuk menjadi bacawa pres menjadi sudah final. Kalau PAN seperti apa pemirsa, nama Erick Thohir saat ini juga digadang-gadang, meskipun Erick Thohir juga digadang-gadang juga merapat kepada Ganjar, ya kita tidak tahu. Nah, kalaulah tidak mengambil salah satu dari partai tersebut, mungkin ada yang mengatakan yang paling ideal adalah Gibran, tapi kita tunggu dulu keputusan MK seperti apa. Langsung saja saya akan tanyakan kepada Golkar terlebih dahulu ya. Kalau dari Golkar sendiri bagaimana? Bergabung apa jangan-jangan karena memang sudah yakin bacawa presnya dari Partai Golkar, Pak Erlangga kah? Pak Ridwan Kamil kah? Seperti apa Kang Aceh? Iya, tentu saya sebagai kader Partai Golkar punya harapan dan keinginan bahwa Pak Erlangga Hartarto menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto gitu ya. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Erlangga bahwa tantangan ke depan tentu yang sekarang harus dititik beratkan adalah bagaimana kita memastikan agar akselerasi pemulihan ekonomi di tengah tantangan global dan geopolitik itu kita pastikan bisa dilakukan dengan pendekatan yang lebih yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Ya. Nah, karena itu dengan pengalaman yang dimiliki oleh Pak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, tentu penting untuk melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi agar sukses begitu. Jadi saya kira tentu sebagai kader kami pengennya ya Pak Erlangga Hartarto. Dari Golkar sodorin Erlangga. Kalau dari PAN seperti apa ini Bang Yandri? Yakinkah Erick Thohir atau jangan-jangan Pak Muhadjir seperti apa? Ya, kita syukur alhamdulillah hari ini sudah sesuatu yang luar biasa, 4 partai bergabung, partai besar. Tinggal memang kepentingan masing-masing partai ini kita dudukkan dalam satu forum. Ya, kita bersyukur ada Pak Erlangga, ada Caimin, ada Bang Erick Thohir, bahkan ada nama lain. Itu artinya bangsa ini tidak kekurangan stok pemimpin. Nah, saya yakin partai politik sudah terlatih Mbak Caca untuk mengatasi problem sesulit apapun sebelum berakhir masa pendaftaran ke KPU. Oleh karena itu, ke depan ini tentu PR kita bersama capres kita Pak Prabowo memastikan dinamisasi calon wakil presiden itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan saya meyakini keputusan yang akan diambil oleh partai koalisi besar ini, terutama Pak Prabowo, itu akan menentukan kemenangan. Nah, maka kami mengajukan nama Erick Thohir, ya, karena sampai sekarang beberapa lembaga survei itu nama Erick Thohir memuncaki survei untuk posisi calon wakil presiden. Tapi sekali lagi karena kami bergabung dengan banyak partai, ada sahabat baik saya Pak Aceh, ada Bang Ariza, ada Caimin dan semuanya, ya kita akan duduk dari hati ke hati bermusyawarah dengan baik. Yang penting kita menang. Nanti siapa yang bekerja untuk apa, di mana cara kerjanya, siapa yang jadi capres, apa capres sudah ada Pak Prabowo, siapa cawapres, itu saya kira PR ke depan yang harus kita tuntaskan lebih cepat lebih baik Pak Caca. Sehingga ada kesempatan yang banyak untuk kita mempadu-padankan komunikasi kepada masyarakat. Bang Ariza, ini semua partai tampaknya ingin dari partai mereka ini yang menjadi bacawa pres, atau mungkin deal solution atau win-win solution, ya udah nggak usah dari partai manapun, langsung saja Gibran, tapi tunggu MK dulu. Bagaimana Bang Ariza? Yang pertama tentu sudah menjadi hal yang wajar bila setiap partai ingin mengusung kader terbaiknya ketua umum menjadi capres maupun cawapres. Terkait capres, alhamdulillah sudah selesai di gabungan partai koalisi ini Bapak Prabowo Subianto. Yang kedua terkait cawapres tentu menjadi kewenangan para pimpinan. Caimin yang diusul PKB, Erlangga diusulkan Golkar, Erick Thohir PAN, itu suatu yang baik. 3 calon ini, di samping ada calon di luar partai pengusung yang 4 ini ada Mas Gibran juga, saya kira itu satu solusi. Namun kami menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai, nanti akan berdiskusi, berdialog. Bapak Prabowo orang yang sangat bijaksana, sangat adil, mendengarkan semua aspirasi, tentu tidak hanya mendengarkan semua pendapat para ketua umum, tapi juga silakan semua elemen masyarakat terlibat aktif, memberikan masukan, saran, ormas-ormas, kelompok masyarakat
emak-emak sekalipun, milenial boleh terlibat aktif memberikan masukan melalui media, medsos dan sebagainya. Dan tentu para pemimpin-pemimpin partai ini saya yakin akan bijaksana. Pada akhirnya memang hanya satu yang dapat diputuskan untuk menjadi cawapres mendampingi Bapak Prabowo, dan kami yakin siapapun nanti yang dipilih itulah yang terbaik atas diskusi, dialog di antara para pimpinan partai, yang tentu para pimpinan partai tidak hanya mendengarkan pendapat fungsionaris, pengurus, kader, simpatisan partai masing-masing, tapi pasti semua pimpinan partai ini akan mendengarkan aspirasi pendapat masyarakat luas di seluruh Indonesia, karena pada akhirnya tujuan kita tidak sekedar mengusung capres dan cawapres, tapi ada tujuan yang jauh ke depan, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, memakmurkan bangsa, dan mesejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita membutuhkan capres dan cawapres yang terbaik, yang akan diusung oleh para pimpinan. Nanti kita tunggu saja pada waktunya, insya Allah itulah nanti capres dan cawapres yang terbaik. Baik, Mas Nyarwi, yang mana yang paling memungkinkan untuk mendampingi Pak Prabowo? Atau jangan-jangan tidak dari partai koalisi, dari luar saja? Gibran mungkin? Saya kira kalau jawaban yang terdekat ya, itu tentu dari stok-stok tokoh-tokoh di masing-masing partai itu ya. Tadi kan sudah disampaikan, misalnya Bang Yandri menyebutkan Pak Erick Thohir gitu, Kang Aceh tadi Pak Erlangga, dan mungkin bahkan ada Bang Ridwan Kamil misalnya begitu. Saya kira ini ya keuntungan yang ketika Pak Prabowo sudah didukung dengan PAN dan Golkar, itu salah satu keuntungan Caca memiliki stok cawapres yang banyak ya. Dan ini saya kira potensi yang luar biasa. Belum dukungan dari partai-partai politik ya. Nah ini saya kira juga menjadi ini kan paling solid ya. Artinya sampai hari ini satu langkah kemajuan dari koalisi bloknya Pak Prabowo ini saya kira sudah sangat sudah lebih maju dibandingkan yang lain. Dan nanti tentu saja ya alternatif kedua, kalau seandainya dugaan saya, kalau seandainya dari tokoh-tokoh ini tidak ketemu dari stok cawapres ini, mungkin alternatif yang lain asal memenuhi syarat kan gitu. Tetapi apapun itu, saya punya pendapat bahwa tidak mungkin tentu saja partai ini, koalisi partai ini itu memilih sosok capres-cawapres yang satu potensial kalah, artinya tidak menang. Itu pasti akan cari yang punya basis potensi dukungan publik atau pemilih yang besar. Yang kedua misalnya, itu tentu sesuai dengan visi misi partai ini ya. Misalnya ingin menjadikan Indonesia ini nanti akan menjadi negara maju, keluar dari income middle trap misalnya begitu. Bahkan secara ekonomi bisa menjadi top 5 atau top 4 atau top 3 dunia misalnya begitu. Nah ini juga akan dipertimbangkan kemampuan teknokratis, kemampuan manajerial, kemampuan merancang dan membawa negara ini ke depannya jauh lebih maju. Saya kira itu Caca sebenarnya. Oke, mungkin singkat saja dijawab dari PAN bahkan juga Golkar. Sekiranya koalisi ini akan sampai pendaftaran tidak? Apa jangan-jangan karena ini masih Agustus, masih ada beberapa bulan lagi, bubar tengah jalan lagi jangan-jangan. Kang Aceh dulu, singkat saja. Insya Allah nggak bubar, tambah kuat, dan kita kami meyakini ada partai lain yang akan mendukung Pak Prabowo. kita konsisten dan tidak PAN dan partai-partai lain yang tergabung Baik. Pak Prabowo terlatih untuk kesana sulit. Sudah waktu dekat akan diputuskan cawapres terbaik dan Pak Prabowo menang. Sampai berbarengan ini saking yakinnya bahwa ini koalisi tidak akan bubar. Iya. Chemistry-nya berasa ya. Tapi jangan hari ini aja. Kita tunggu nanti sampai pendaftaran. Terima kasih ini Bapak-bapak, bahkan juga Bang Ariza, ini mungkin pintar-pintar lah Pak Prabowo untuk mengelola koalisi ini. Mas Nyarwi juga terima kasih atas masukannya, Bang Yandri, Kang Aceh. Sesaat lagi pemirsa, kita tunggu nanti bagaimana ini akan terjadi, apakah masih akan dinamis atau memang ini sudah ajak, sudah pasti pemirsa. Dan saat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Kita akan lihat mengenai perlombaan 17-an pemirsa. Ini lucu-lucu, unik-unik sesaat lagi.